A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut di Kademangan Dawuhan episode yang ke-42. Selamat mendengarkan. Sementara itu, percakapan di antara Tumenggung Kertowiryo dengan Kyai Bawiryo masih terjadi. Bahkan keduanya masih sempat untuk mengulas kembali perbincangan yang berkaitan dengan persoalan yang ada di Kademangan Dawuhan. Tumenggung Kertopuro sempat mengutarakan kecemasan hatinya atas persoalan yang muncul di Kademangan Dawuhan. Kiai berkata Ki Tembung Kertopuro, "Aku benar-benar menjadi cemas dengan perkembangan persoalan yang ada di Kademangan Dawuhan." Kyai Bawiryo mengerutkan dahinya sambil melihat Tumenggung Kertopuro. Ia berkata, "Tentu kita semua mempunyai perasaan yang sama, Tumenggung. Kecemasanku pula yang telah membawaku pergi ke Demak Bintoro untuk menghadap Kanjeng Sultan agar persoalan yang muncul di kademanganku secepatnya dapat diketahui Demak," jawab Kyai Bawiryo. "Namun Kyai, persoalannya justru terletak pada kedudukan saat ini. Seperti yang telah disampaikan Kanjeng Sultan Demak, aku adalah orang yang telah diberi kepercayaan Kanjeng Sultan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas keseluruhan persoalan yang berkaitan dengan rencana lawatan Kanjeng Sultan Trenggono ke arah timur. Sementara itu," kata Tumenggung Kertopuro, "Kiai tentu mengetahui atau setidaknya pernah mendengar kabar bahwa ada beberapa wilayah di daerah timur mempunyai sikap kurang sejalan dengan pemerintahan Demak, bahkan sebagaimana justru telah mengambil sikap berseberangan dengan kebijakan dari pemerintahan Demak Bintoro. Sikap demikianlah yang nampaknya berkemungkinan dapat menjadi hambatan bagi keberhasilan dari seluruh rencana lawatan Kanjeng Sultan Demak," berkata Tumenggung Kertopuro. "Bukankah Demak Bintoro telah terlebih dulu mengirimkan utusannya untuk melakukan upaya-upaya penjajakan serta pembicaraan awal dengan beberapa pemimpin wilayah yang akan dikunjungi Kanjeng Sultan? Dengan demikian, upaya rintisan itu dapat dijadikan bekal pengetahuan bagi Demak Bintoro dalam mengetahui pendirian dari para pemimpin di wilayah timur. Setidaknya Demak Bintoro mempunyai kesempatan untuk membuat perhitungan dan pertimbangan yang mapan atas kemungkinan yang terjadi," berkata Kyai Bawiryo menanggapi perkataan Tumenggung Kertopuro. "Benar Kyai, utusan yang dikirim mendahului memang mempunyai tugas seperti itu. Namun, utusan tersebut hanya dapat melakukan pendekatan ataupun upaya pembicaraan dengan para pemimpin wilayah yang keberadaannya jelas dan dianggap sah. Sementara itu, gerakan yang saat ini mulai tumbuh di Kademangan Dawuhan nampaknya tidak dapat dikenali dengan jelas keberadaannya, sehingga kita tidak mengetahui siapakah sebenarnya pihak-pihak yang berdiri di belakangnya." Kyai Bawiryo terlihat mengangguk-anggukkan mendengarkan perkataan Tumenggung Kertopuro. Sementara Tumenggung Kertopuro sendiri terdengar melanjutkan keterangannya. "Kyai, tentu kita sama sekali dapat memperkirakan bahwa orang yang menyebut dirinya sebagai Jatmiko ataupun juga pamannya yang bernama Ki Wilogo tentu bukanlah nama maupun jati diri sebenarnya. Kenyataan seperti itulah yang akan menyulitkan Demak Bintoro untuk mengambil keputusan dalam menyikapi persoalan yang tumbuh di Kademangan Dawuhan," berkata Tumenggung Kertopuro. "Bukankah dengan demikian Demak Bintoro dapat menganggap bahwa apa yang saat ini muncul di Kademangan Dawuhan merupakan gerakan liar sehingga memudahkan Demak Bintoro dalam mengambil keputusannya?" sela Kyai Bawiryo.
keputusan bagaimanakah yang Kiai maksudkan? Bertanya Tumenggung Kertopulo. Demak Bintoro dapat menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk secepatnya merendam gejolak yang muncul di Katimungan Dauan sebelum gerakan itu sendiri semakin membesar. Jawab Kiai Bawiryo. Sambil menghela nafasnya, Tumenggung Kertopulo menjawab, Demak Bintoro dapat saja melakukan tindakan seperti itu, Kiai. Namun, demikian aku meyakini bahwa Kanjeng Sultan Demak tidak akan dengan serta mengambil langkah yang demikian itu. Lalu, alasan apakah yang mendasari keyakinan Tumenggung? Bertanya Kiai Bawiryo. Kiai, kata Tumenggung Kertopulo, sudah beberapa waktu lamanya Demak Bintoro menyebarkan petugas sandinya untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di wilayah timur. Dari para petugas sandi itulah Demak Bintoro mengumpulkan bermacam keterangan berharga khususnya yang berkaitan dengan sikap dari beberapa pemimpin di wilayah timur. Secara keseluruhannya memang ada beberapa pemimpin wilayah menunjukkan sikap yang kurang sejalan dengan kebijakan pemerintah Demak Bintoro. Bahkan 1-2 di antaranya mempunyai sikap keras terhadap Demak Bintoro meskipun belum sampai memperlihatkan niatnya secara terbuka untuk melakukan perlawanan terhadap Demak Bintoro. Terhadap sikap-sikap yang demikian, Demak Bintoro telah menanggapnya dengan penuh kehati-hatian. Sikap ini sejalan dengan kebijakan dari Kanjeng Sultan Demak yang menginginkan agar pertemuannya dengan beberapa pemimpin wilayah di daerah timur dapat dilaksanakan dengan penuh kesejukan dan penuh kedamaian. Berkata Tumenggung Kertopulo. Apakah itu berarti Demak Bintoro akan mengambil kebijakan yang sama terhadap kelompok yang ada di Katimungan Dauan? Sementara kelompok itu sendiri nampaknya sebuah kelompok yang tidak jelas keberadaannya. Bertanya Kiai Bawiryo. Tentu tidak, Kiai. Demak Bintoro akan mengambil sikap yang berbeda terhadap persoalan yang saat ini berkembang di Katimungan Dauan. Jawab Tumenggung Kertopulo. Jadi, tindakan seperti apakah yang akan diambil Demak Bintoro? Bertanya Kiai Bawiryo. Saya meyakini Kanjeng Sultan Trenggono akan berusaha mencari tahu terlebih dahulu siapakah sebenarnya tokoh utama yang berada di belakang gerakan tersebut, berkata Tumenggung Kertopulo. Bagaimanapun kita tentu dapat memperkirakannya bahwa kelompok tersebut tentu tidak berdiri sendiri. Ada penumpang utama yang menjadi dinding pelapis dari kekuatan yang dimilikinya. Bagaimana seandainya pemimpin utama kelompok tersebut memang anak muda yang menyebut dirinya bernama Jatmiko ataupun pamannya yang disebut sebagai Kiwiloko? Bertanya Kiai Bawiryo. Demak Bintoro terlebih dahulu akan menelisik siapakah jati diri sebenarnya dari anak muda tersebut. Dan yang lebih penting lagi, apakah tujuan mereka hanya sekedar ingin membuat kerusuhan dengan cara menghadang perjalanan Kanjeng Sultan Trenggono, atau barangkali saja ada tujuan lain yang lebih besar lagi yang masih disembunyikannya? Jawab Tumenggung Kertopulo. Nampaknya Demak tidak akan sekedar memotong ranting ataupun dahan yang dianggap mengganggu sebuah perjalanan. Desis Kiai Bawiryo. Demikianlah Kiai, kalau hanya sekedar ranting dan dahan yang dipotong, pada saatnya kelak masih akan dapat tumbuh kembali. Untuk dapat menuntaskan pohonnya lah yang mesti dicabut bahkan sampai pada akar-akarnya. Jawab Tumenggung Kertopulo. Kiai Bawiryo terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya setelah mendengar keterangan dari Tumenggung Kertopulo. Sementara terdengar Tumenggung Kertopulo telah kembali dengan kata-katanya. Mengirimkan petugas sandi untuk mengamati perkembangan keadaan seperti yang telah Kiai usulkan kepada Kanjeng Sultan adalah langkah awal yang paling tepat. Kita berharap petugas sandi yang akan mendapatkan kepercayaan dari Kanjeng Sultan Demak adalah seseorang yang memang memiliki bekal kemampuan yang mumpuni
sehingga dapat melakukan tugas pengamatannya dengan baik serta mampu mengumpulkan keterangan-keterangan penting agar Demak mempunyai bekal yang cukup untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Semoga secepatnya Kanjeng Sultan Trenggono dapat mengirimkan seseorang untuk melakukan tugas pengamatan di Kademangan Dauhan, tesis Kiai Waluyo. Semoga saja Kiai, aku pun berharap demikian. Persoalan yang berkembang di Kademangan itu sepenuhnya berada di bawah tanggung jawabku sejalan dengan tugas yang telah dipercayakan di atas pundakku. Aku harus dapat mempertanggungjawabkan keberhasilannya. Leherkulah yang akan menjadi taruhannya kalau gerakan itu benar-benar berhasil mewujudkan rencananya untuk mengganggu iring-iringan Kanjeng Sultan Trenggono. Kiai Bawiryo hanya terdiam mendengar keterangan Tumenggung Kertopuro. Bagaimanapun ia dapat memahami kecemasan yang dirasakan Tumenggung Kertopuro tersebut. Sedikit saja terjadi kesalahan dalam memperhitungkan kemungkinan yang terjadi, tentu dapat membawa ancaman bagi keselamatan Kanjeng Sultan Trenggono. Demikianlah, untuk beberapa saat Tumenggung Kertopuro masih saling berbincang dengan Kiai Bawiryo. Keduanya nampaknya tidak hanya membahas persoalan yang terkait dengan perkembangan keadaan Kademangan Dauhan. Hingga akhirnya, ketika matahari mulai semakin terang dengan sinarnya, Kiai Bawiryo berkata untuk berpamitan. Baiklah, Tumenggung Kertopuro, nampaknya matahari sudah mulai menjadi hangat. Meskipun sebenarnya aku masih ingin berbicara lebih banyak lagi, namun waktulah yang membatasinya. Bagaimanapun, aku harus tetap kembali ke tempatku. Terima kasih atas semuanya, dan sampaikan salam hormatku untuk Kanjeng Sultan Trenggono, berkata Kiai Bawiryo. Sambil bangkit dari duduknya, Tumenggung Kertopuro berkata, terima kasih kembali Kiai. Aku akan menyampaikannya kepada Kanjeng Sultan Trenggono. Selamat jalan. Semoga perjalanan Kiai lancar tanpa ada hambatan apapun. Beberapa saat kemudian, Kiai Bawiryo telah meninggalkan pintu gerbong Istana Demak Bintoro. Bahkan tak lama kemudian, Kiai Bawiryo telah keluar dari pintu gerbang ibu kota Demak untuk meneruskan perjalanan kembali ke Kademangan Dauhan. Dalam perjalanan pulang, ternyata Kiai Bawiryo membutuhkan waktu lebih dari 4 hari untuk sampai ke rumahnya. Beberapa kali Kiai Bawiryo memerlukan untuk singgah dan menginap di beberapa tempat karena harus menemui beberapa orang yang ternyata memang telah menunggu kedatangannya. Nampaknya Kiai Bawiryo benar-benar telah mempunyai janji dengan beberapa orang yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekunnya. Hingga akhirnya setelah dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan yang terkait dengan keahliannya, Kiai Bawiryo benar-benar dapat meneruskan perjalanannya pulang serta sampai kembali ke rumahnya dengan selamat meskipun waktu sudah memasuki malam hari. Demikianlah cerita silat pedut di Kademangan Dauhan episode 42 dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.